Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat Harian Serambi Indonesia di headline-nya. Dan informasi hari ini, Serambi Indonesia mengangkat mengenai bagian headline-nya mengangkat mengenai pengadaan buku PAUD bermasalah. Sementara itu juga pada bagian atas headline juga menerangkan mengenai foto para atlet PON dari Aceh yang sudah lengkap dengan hadiah mereka, bonus mereka dari pemerintah Aceh. Kita akan mengulik kedua berita ini, tapi sebelumnya kita akan perbincangan mengenai pengadaan buku PAUD bermasalah ini bersama dengan redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bung Yarmen. Selamat sore, Nana. Menarik sekali, Bung, ada dua berita pada hari ini mungkin yang sangat kita sorot. Bagaimana kemudian informasi mengenai pengadaan buku PAUD yang bermasalah ini mungkin masih berindikasi seperti itu? Ya, memang ini indikasi, tetapi indikasinya bukan dari kita, bukan dari wartawan, tapi dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah Komisi 5 DPR Aceh yang memang membidangi antara lain bidang pendidikan gitu. Pertama ada keanehan, ini kan udah tinggal 3 bulan lagi nih tahun 2016, tapi justru tendernya baru dilakukan di akhir tahun. Yang kedua, keganjilan atau keanehannya adalah setiap peserta yang ingin ikut tender untuk pengadaan buku yang nilainya 8 miliar ini ya. 8 miliar ini dibagi atas dua kelompok. Satu kelompok majemuk buku majemuk umum, satu lagi buku majemuk Islami. Sasarannya tetap anak PAUD gitu. Jadi totalnya 8. Nah, siapapun yang mau ikut itu diwajibkan melampirkan rekomendasi. Rekomendasi itu udah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, harus sebuah perusahaan di Jakarta, PT, kita singkat aja IC gitu, IC ya. Nah, akhirnya orang terpaksa untuk mau ikut tender harus berlomba-lomba ke Jakarta mendapatkan rekomendasi dari sebuah perusahaan ini. Perusahaan yang memang sudah ditentukan? Iya, itu di situ keganjilannya atau keanehannya. Sementara di Jakarta itu juga ada perusahaan-perusahaan penerbitan lain yang juga ngetop seperti Yudhistira, Erlangga, banyak lah ya. Tapi kenapa yang satu ini? Yang satu ini juga tidak terlalu hebat kapasitasnya di tingkat nasional. Dan otomatis kalau proses tender ini jalan, semua orang harus datang ke dia, antrian gitu. Dan inilah yang dicurigai oleh DPR Aceh, tepatnya dari Komisi 5. Ini jangan-jangan ada keuntungan yang nanti akan diperoleh oleh perusahaan ini, atau pihak dinas yang menyuruh harus mendapatkan rekomendasi dari mereka dalam bentuk imbal jasa. Artinya yang namanya rekomendasi kan nggak gratis gitu kan. Itu dia. Terus yang ketiga, yang terasa aneh adalah setiap peserta yang akan ikut tender itu wajib memperlihatkan uang di rekeningnya, catatan rekeningnya, yang nilai uang di rekeningnya itu minimal 80% dari total pagu anggaran proyek yang akan dimenangkannya ini, akan direbut ini gitu. Jadi nilainya 3,9 yang akan diperebutkan untuk satu paket ya, otomatis orang harus punya uang kan 80%, harus 3,2. Dianggap itu terlalu besar dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Kepres tentang pengadaan barang dan jasa. Di sana kalau kita mau ikut maksimal tuh paling rendah itu 25, maksimal itu 30 gitu. Ya, jadi istilahnya seperti itulah, baru kemudian kita ikut tender gitu. Kemudian keanehan berikutnya yang keempat dan yang kelima itu adalah masa tender itu, pengumuman tender itu sangat pendek waktunya. Diberikan dalam waktu 5 hari, tapi hari pengumumannya itu hari Jumat, otomatis Sabtu libur, Minggu libur, baru Senin ada lagi. Jadi hanya ada kesempatan mengurusnya pada hari Minggu atau pada hari Senin gitu. Nah, ini dianggap seperti disengajain gitu. Terus yang terakhir sekali adalah kontennya atau isinya. Isi buku yang akan dicetak, dicontohkan itu adalah buku yang sebetulnya isi yang dicetak sudah pada tahun 2010-2011, tetapi akan dijadikan buku untuk 2016 hanya dengan mengganti kulitnya saja. Berarti kulitnya saja yang menyatakan bahwa itu adalah tahun 2016, ya, tapi isinya sama dengan buku yang sudah lama. Jadi ini mungkin terasa lebih sangat aneh lagi, karena memang kalau buku yang akan diberikan kepada siswa-siswa adalah murid-murid di PAUD tadi adalah buku yang harusnya dibaca untuk atau dipelajari pada tahun 2016, itu harusnya buku yang berbasis kurikulum 2013 gitu. Jadi harusnya cetakan 2016 itu mengakomodir
kurikulum 2013. Tapi justru yang kelihatan ini kurikulum sebelumnya justru, itu dia. Ya. Jadi keanehan-keanehan ini yang kemudian membuat DPR Aceh sudah berkonsultasi juga ke Inspektorat, ya, terus kemudian berkonsultasi ke Kejaksaan Tinggi Aceh. Dari dua lembaga ini mereka dapat gambaran bahwa ini ada keanehan, ada kejanggalan gitu. Jadi kalau kita sebut tadi ini indikasi, ya betul. Tapi sepertinya disengajakan seperti itu. Kita nggak tahu apa maksud dari Dinas Pendidikan membuat seperti itu sehingga ada aturan yang berbeda dari peraturan Kepres misalnya. Terus kemudian ada hal-hal yang terasa janggal yang sebelum ini tidak pernah ada rekomendasi dari perusahaan tertentu di Jakarta. Tertentu itu kalau banyak lumayan, ini tertentunya harus satu itu gitu. Hanya satu PT IC. Perusahaan penerbit buku itu. Ya. Baik, kemudian bagaimana perjalanan dari pengadaan buku ini sendiri, proyek ini sendiri hingga saat ini? Masih terus berlangsung seperti ini? Ya, masih terus berlangsung, tapi di tengah situasi seperti ini mungkin yang namanya kontraktor kan punya hubungan-hubungan juga dengan orang-orang DPR kan. Ya. Mereka merasa ini udah aneh gitu, karena keanehan itu DPR otomatis nggak tahu persis sebetulnya apa yang terjadi, tapi mungkin karena mereka punya orang-orang atau teman-temannya ini melapor, ini terasa aneh, dan kemudian memang DPR membentuk tim kecil, ya dalam berita kita ini ada 3 orang, mereka bergerak, paling tidak udah menanyakan ke Inspektorat, kemudian sudah bertanya kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Dari situ mereka udah dapat kesimpulan bahwa ini ada kejanggalan, ada keanehan. Siapa yang bertanggung jawab, Bung, akan hal ini? Ya otomatis Dinas Pendidikan kan, karena ini proyek dia gitu. Proyek dia. Bagaimana konfirmasi dari pihak Dinas Pendidikan sendiri terkait dengan hal ini? Kita memang kemarin berupaya berkomunikasi atau melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, dalam hal ini Dr. Andus Hasanuddin Darjo. Akan tetapi tidak berhasil, baik di telepon maupun di SMS. Kita punya nomor teleponnya, padahal dua-dua. Akhirnya karena udah malam hari, kita terpaksa jumpai sekretarisnya saja, namanya Pak Nasrun. Persoalannya adalah Pak Nasrun ini juga tidak bisa menerangkan lebih lanjut, ya karena itu menurut dia bukan kewenangan dia gitu. Ya, cuma saja dia udah beri satu sinyal, ya, yang mungkin juga jadi solusi. Kalau saja ini memang benar bermasalah, dilihat dari aturan Perpres tentang peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa, dan ini berlangsung di tengah ketidaklaziman, kata dia sebagusnya dihentikan saja, di stop, tidak ada lelang lagi, ya tidak ada proses tender lagi, kemudian proyek seperti ini akan di launching pada tahun berikutnya gitu. Itu solusi yang menurut dia gitu. Sebetulnya kalau memang daripada nanti bermasalah, lebih bagus dilakukan saran yang seperti ini. Dihentikan gitu. Kemudian akan dilanjutkan pada tahun. Apalagi ini udah apa kan? Udah tinggal 3 bulan lagi kan. Tapi sebetulnya pengadaan buku tuh nggak lama sebetulnya. Memang bisa dalam 3 bulan. Tapi karena keanehan-keanehan tadi itu pun betul dia. Baik, mungkin kita akan menunggu kemudian bagaimana informasi ini kita lanjutkan kembali, informasi lanjutan dari berita. Hari ini paling tidak kita mintain pendapat teman-teman LSM anti korupsi, terus orang-orang yang punya otoritas di bidang tender menender ya, untuk memastikan ini betul pada track yang benar atau jangan-jangan sudah menyimpang gitu. Baik, mungkin sedikit kita bahas Bung Yarmen mengenai bonus yang diberikan dari pemerintah Aceh kepada para atlet PON yang sudah mencetak rekor pada tahun ini setelah 27 tahun yang lalu. Sejak 27 tahun yang lalu kita menunggu, akhirnya kita kembali mengukir prestasi di PON. Bagaimana kemudian informasi yang kita dapatkan, Bung? Ya, prestasi kita ini boleh dibilang prestasi tengah-tengah ya, nggak ke atas, nggak ke bawah, karena dari 34 provinsi di Indonesia kita berada di peringkat 17. Ya, tapi lumayan lah dibanding dengan prestasi yang sudah diperjuangkan sepanjang 27 tahun terakhir ini. Untuk bisa masuk ke 20 besar aja kita nggak bisa gitu, ya kan? Selalu di bawah itu. Ya baru kali inilah kita dapat peringkat 17 dengan perolehan medali yang lumayan banyak gitu. 8 emas, terus kemudian 7 perak dan 9 perunggu. Ini terus terang di tengah keprihatinan kita banyaknya prestasi-prestasi Aceh yang merosot di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kemiskinan, pengangguran, ini sesuatu yang boleh menjadi pelipur lara lah kita anggap gitu ya. Seberapa besar Bung sebenarnya pengaruh dari bonus yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada para atlet ini untuk prestasi kita selanjutnya, mungkin bagian atlet ini sendiri? Ya paling tidak gini, atlet akan lebih bersemangat, akan lebih bergairah karena
dia tahu pembinanya ternyata adalah orang yang tepat janji gitu ya, tidak ingkar janji. Biasanya kan di Aceh janji banyak tapi tidak direalisasi, tapi kali ini janji untuk ini direalisasi. Memang ketika keberangkatan tempoh hari ada dibilang siapapun yang dapat emas itu akan dapat bonus. Cuma nominalnya belum disebut gitu kan. Kita kemarin waktu rapat sore terus terang kaget angka 250 juta untuk juara yang meraih medali emas perseorangan itu tergolong besar loh itu. Besar ya, apalagi dapat sepeda motor satu ya. Nah, kemudian bukan hanya yang perseorangan, orang yang beregu pun juga dapat gitu. Yang beregu itu 300 juta untuk peraih medali emas gitu. Kemudian 60 juta untuk perak, kemudian perunggu perorangan 30 juta. Yang juga mengagetkan, bukan mengagetkan, mengharukan adalah peraih perak perorangan untuk eksibisi, ya ini bukan lomba tapi eksibisi, itu juga dapat 20 juta dan perorangan eksibisi dapat 10 juta gitu. Jadi karena kita anggap prestasi ini adalah prestasi yang hebat dalam 27 tahun terakhir, dan kemudian pemerintah dalam hal ini KONI dan pembina-pembina atau bapak-bapak angkat dari masing-masing cabang olahraga ini menunjukkan itikat baiknya untuk membayar bonus, yaitu kita apresiasi juga gitu. Ini kita anggap prestasi. Bukankah di Serambi ini bukan melulu berita-berita peristiwa politik, berita-berita konflik, tetapi juga prestasi pun dapat penghargaan. Itu sebab kita tempatkan fotonya di halaman 1 dengan informasi tentang penyerahan bonus atlet PON ini. Ya, luar biasa sekali memang prestasi para atlet PON kita pada tahun ini, dan juga bonus yang diberikan dari pemerintah Aceh. Kita harapkan juga bonus ini bisa menjadi motivasi menjelang ini kan PON berikutnya di Papua gitu. Jadi targetnya seperti itu gitu. Baik, terima kasih Bu Herman untuk waktunya hari ini. Makasih, Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.